Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Novianiko Saputra dari kelas 11 IPA 7. Di sini kakak akan membantu kalian dalam belajar materi kimia kelas 11 tentang termokimia. Ya, termokimia. Langsung saja kita bahas materinya. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum kita mengenal jauh tentang termokimia atau sebelum kita menjelajahi betapa asyiknya belajar termokimia, alangkah baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu apa yang disebut dengan termokimia. Ya, termokimia merupakan salah satu cabang dari studi termodinamika. Termodinamika ini dibahas di cabang lanjutan di perkuliahan nanti. Nah, termodinamika sendiri merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang suatu reaksi, mengapa suatu reaksi itu dapat mengidentifikasikan terjadinya driving force yang menyebabkan kesetimbangan reaksi itu berlangsung. Nah, kalau kita mengenal termokimia, termokimia merupakan salah satu cabang dari studi termodinamika. Pengertiannya secara bahasa, termokimia dapat kita pecah menjadi termo dan kimia. Kalau kita ingat termo itu berasal dari kata termos atau thermal. Yang kita kenal artinya adalah panas atau kalor. Sedangkan kimia, masih ingat kimia di kelas 1, kimia itu membahas tentang reaksi-reaksi kimia berdasarkan molekulnya, berdasarkan atomnya, serta energi yang menyertai perubahan reaksi tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa termokimia adalah perjalanan kalor atau perjalanan panas yang berlangsung menyertai dalam suatu reaksi. Dari reaktan menjadi produk itu disertai dengan pelepasan kalor atau penyerapan kalor. Nah, sudah kenal bukan dengan termokimia? Dalam mempelajari termokimia, kita wajib mengetahui dua istilah, yaitu sistem dan juga lingkungan. Apa pengertiannya masing-masing? Sistem adalah suatu materi yang terdapat di alam semesta yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah suatu materi yang terdapat di alam semesta yang bukan menjadi perhatian kita. Misalkan kita punya segelas air dan kita akan memanaskan air ini, maka yang kita perhatikan adalah perubahan suhunya. Maka perubahan suhu air yang ada di dalam gelas adalah sistem kita. Sedangkan ruangan yang berada di luar dari sistem itu adalah lingkungan. Seperti gelasnya, udara di sekitarnya adalah lingkungan. Berbicara tentang sistem dan juga lingkungan, dalam termokimia itu dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Tak terlepas dari contoh yang tadi, kita misalkan air ini. Air ini kalau kita biarkan terbuka, artinya dapat terjadi kontak dengan udara luar, maka dapat terjadi pertukaran materi atau pertukaran zat antara lingkungan dan sistem. Juga dapat terjadi perpindahan kalor. Panasnya dapat mengalir dari dalam sistem keluar dapat mengalir. Begitu juga sebaliknya, dari luar lingkungan dapat mengalir ke dalam sistem. Ini yang disebut dengan sistem terbuka atau open system. Yang kedua adalah sistem tertutup. Apabila gelas ini kita tutup, maka tidak akan dapat terjadi perpindahan materi. Artinya air yang ada di dalam tidak akan bisa keluar. Tetapi tetap saja dapat terjadi perpindahan kalor. Karena kalor dapat menembus gelasnya. Jadi sistem seperti ini kita sebut sebagai sistem tertutup atau closed system. Kemudian sistem yang ketiga adalah sistem terisolasi. Artinya terdapat dua penutupan ganda yang menyebabkan tidak bisa terjadi pertukaran materi, juga tidak bisa terjadi pertukaran kalor. Contohnya dapat kita lihat pada termos. Karena pada termos ini dilengkapi dua pengaman di antara penutup yang pertama masih dilapisi penutup yang kedua. Jadi tidak akan dapat terjadi perpindahan dua, yaitu perpindahan materi dan juga perpindahan kalor. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang entalpi. Entalpi dalam termokimia memiliki pengertian kalor atau panas yang diserah terimakan dalam suatu reaksi selama berjalannya reaksi tersebut. Nah, entalpi ini memiliki simbol H. Ya, simbolnya H
dan memiliki satuan yang diukur dalam kilojoule per mol. Ingat ya, kilojoule per mol. Nah, entalpi tersebut yang diserah terimakan pada keadaan konstan, artinya tekanannya konstan, satu atm itu disebut sebagai perubahan entalpi atau dilambangkan dengan delta H. Nah, delta H atau perubahan entalpi dari suatu reaksi dapat kita tentukan dengan rumus delta H produk dikurangi delta H reaktan. Mengapa bisa begitu? Karena reaksi itu dapat dihitung perubahan entalpinya melalui perubahan delta H yang akhir dikurangi delta H yang awal. Artinya perubahan kalori yang terjadi pada produk kita kurangkan dengan perubahan kalori yang terjadi pada reaktan. Itu akan menghasilkan suatu delta H reaksi atau perubahan entalpi pada suatu reaksi. Nah, reaksi sendiri dalam termodinamika itu dibedakan menjadi dua. Ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Reaksi eksoterm kalau kita bahas secara bahasanya, ekso itu berarti keluar. Artinya pada reaksi eksoterm terdapat kalor yang dipindahkan dari sistem menuju ke lingkungan. Apa akibatnya kalau kita keluarkan kalor dari sistem ke lingkungan? Ingat, kalau suhu yang bisa kita ukur hanya suhu pada lingkungan, kita tidak bisa mengukur suhu pada sistem. Artinya kalau kalor itu panas dipindahkan dari sistem ke lingkungan, maka di dalam sistem akan terjadi penurunan suhu karena panasnya dipindahkan, sedangkan di lingkungan luar akan terjadi kenaikan suhu. Nah, itu yang menyebabkan pada reaksi eksoterm akan terjadi kenaikan suhu. Sebaliknya dengan reaksi endoterm, endo itu berarti masuk. Pada reaksi endoterm terjadi perjalanan kalor dari lingkungan menuju sistem. Apa akibatnya kalau sistem dimasuki kalor? Artinya pada sistem akan terjadi kenaikan suhu, sedangkan pada lingkungan yang kita ketahui suhunya akan terjadi penurunan suhu. Ya, karena kalornya dipindahkan ke dalam sistem. Artinya dalam lingkungan yang kita teliti akan terjadi penurunan suhu. Ya, jadi kalau reaksi eksoterm akan menyebabkan kenaikan suhu karena kalornya dikeluarkan. Kalau pada reaksi endoterm akan terjadi penurunan suhu karena suhunya akan diserap oleh sistem. Gitu. Nah, pada reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm, kalau kita plotkan pada diagram energi dan diagram waktu, maka kita akan mendapatkan diagram yang berbeda. Ya, mengapa? Karena pada reaksi eksoterm disimpulkan bahwa delta H pada produk itu lebih kecil daripada delta H pada reaktan. Nah, karena rumus dari delta H reaksi itu adalah delta H produk dikurangi delta H reaktan. Kalau delta H produknya lebih besar, maka delta H reaksinya akan bernilai negatif. Maka dapat kita simpulkan delta H dari reaksi eksoterm itu bernilai negatif. Nah, sebaliknya pada reaksi endoterm dapat kita simpulkan bahwa delta H produk itu lebih tinggi daripada delta H reaktan. Nah, karena rumusnya delta H reaksi adalah delta H produk dikurangi delta H reaktan, maka kalau delta H produknya lebih besar, kalau kita kurangkan, maka akan menghasilkan delta H yang bernilai positif. Maka reaksi eksoterm dapat kita simpulkan delta H-nya bernilai positif, sedangkan reaksi eksoterm delta H-nya bernilai negatif. Nah, jadi kita sudah dapat beberapa perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada reaksi eksoterm, kita sudah tentukan tadi bahwa delta H-nya bernilai negatif. Dan juga pada reaksi eksoterm, terdapat perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan. Artinya, otomatis akan terjadi kenaikan suhu karena dari sistem memancarkan kalor atau memancarkan panas ke lingkungan. Nah, sebaliknya pada reaksi endoterm sudah kita tentukan tadi bahwa delta H-nya bernilai positif. Dan terdapat perpindahan kalor dari lingkungan menuju ke sistem. Artinya, dari lingkungannya dapat kita pastikan bahwa suhunya akan menurun, terjadi penurunan suhu pada reaksi endoterm. Kenapa kita mempelajari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Karena kedua reaksi itu sangat sering terjadi pada kehidupan dan kita harus mengetahuinya. Kita harus dapat membedakannya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm.
Nah, kita dapat memastikannya atau melakukan penelitian secara efisien pada kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Dalam proses kimia, panas yang terlibat di dalamnya atau panas yang ditransferkan dari suatu bagian ke bagian yang lain dapat kita ukur dengan satu alat yang dinamakan dengan kalorimeter. Kalorimeter terdiri atas pemanas air dengan dinding yang terisolasi dari bejana yang terendam di dalam air. Panas yang lepas atau yang dibutuhkan suatu reaksi tersebut diukur melalui perubahan suhunya, karena suhu yang di dalam tidak dapat keluar. Jadi kita dapat pastikan suhu yang ditransferkan dari awal dan akhir itu tidak mengalami kehilangan suhu karena terisolasi pada kalorimeter. Panas yang dilepas atau diturunkan oleh reaksi tersebut diukur melalui perubahan suhu termometer. Kalori yang dilepas atau yang diterima oleh sampel sama dengan kalori yang diserap oleh kalorimeter, yaitu sebesar kapasitas dari kalorimeter tersebut dikalikan dengan suhunya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan beberapa praktikum sederhana tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Karena praktikumnya sederhana, maka alat-alat yang digunakan juga sederhana. Alat-alat yang ada di rumah kalian bisa coba nanti tirukan praktek-praktek ini di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk percobaan yang pertama, kakak akan melakukan reaksi pelarutan dari garam. Ingat, rumus garam adalah NaCl. Kita larutkan ke dalam H2O atau air. Nah, nantinya akan terjadi ionisasi dari NaCl menjadi Na+ dan Cl. Nah, kita akan tentukan reaksi itu apakah reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Maka kita perlu melakukan percobaan dan menentukan perubahan suhu awal menjadi perubahan suhu akhirnya, apakah naik atau akan turun. Jadi kita harus siapkan alatnya terlebih dahulu. Pertama, kita harus siapkan gelas sebagai media reaksinya nanti. Tentunya kita harus siapkan juga garam, NaCl, terserah garamnya merek apapun. Tapi ini bukan garam masak atau garam buat makan atau garam yang bukan buat makan, itu sama-sama boleh digunakan. Kemudian kita juga memerlukan air. Air ini kita gunakan sebagai pelarutnya, dan kita nanti menggunakan zat terlarut berupa garam. Di dalam kita gunakan juga sendok. Bisa sendok makan, juga bisa sendok teh kita gunakan untuk melarutkan zat terlarutnya nanti. Nah, pertama-tama kita harus masukkan air ke dalam gelas. Larutnya kita masukkan secukupnya saja. Nah, sudah cukup. Setelah itu, kita masukkan NaCl atau garam dapurnya ke dalam larut. Ini dimasukkan juga secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk larutannya sampai garamnya betul-betul terlarut. Nah, jika kalian ingin lebih spesifik, nanti kalian bisa mengukurnya menggunakan termometer untuk mencari perbedaan suhu awal dan suhu akhir. Tadi saya sudah cari suhu awal dari airnya itu sekitar 30 derajat Celcius. Oke, saya rasa ini sudah cukup terlarut garamnya. Nah, jika saya rasakan ini sudah terdapat perbedaan suhu. Suhunya terasa lebih panas dari sebelum dimasukkan. Jika Anda ingin lebih spesifik atau Anda ingin lebih mendapatkan hasil yang berupa kuantitatif, Anda bisa mengukurnya suhu awal dan suhu akhirnya. Nah, kemudian suhu awal dan suhu akhirnya kalian bisa catat di dalam kertas. Jadi nanti kalian masukkan kategori perubahan suhunya itu entah ke reaksi eksoterm atau ke reaksi endoterm. Setelah saya catat tadi suhu awalnya itu menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Setelah saya larutkan garam sebagai zat terlarutnya, dimasukkan ke dalam pelarutnya berupa air. Nah, setelah ditunggu beberapa menit ternyata terjadi perubahan dari 30 derajat Celcius, suhu akhirnya menjadi
33 derajat Celcius. Nah, dapat kita simpulkan terjadi peningkatan suhu, maka reaksi pelarutan garam atau ionisasi garam tersebut adalah reaksi eksoterm. Ingat, reaksi eksoterm itu melepaskan kalor dari sistem menuju ke lingkungan. Artinya, dapat kita simpulkan delta H-nya otomatis minus. Jadi, reaksi pelarutan ionisasi garam tersebut adalah reaksi eksoterm. Nah, di percobaan yang kedua, kakak akan coba melakukan pereaksian lilin yang dibakar dalam ruangan gelas tertutup yang di area sekitarnya terdapat genangan air. Nah, untuk melakukan praktikum itu, kita butuhkan alat-alat sederhana seperti piring, gelas, pewarna makanan, dan juga air. Sebagai bahan bakarnya, kita bisa gunakan lilin. Lilin apa saja terserah. Yang penting bukan lilin ulang tahun. Nah, saya gunakan lilinnya dipotong sesuai dengan ukuran gelasnya. Jadi nanti tidak akan merepotkan ketika kita melakukan praktikum. Nah, langkah kerjanya kita harus buat larutan berwarna terlebih dahulu. Maka akan masukkan larutnya, cukupnya saja. Kemudian kita masukkan zat pewarna agar kita lebih mudah nanti melihatnya. Kita masukkan secukupnya juga. Kemudian kita aduk. Nah, cara kerjanya kita rekatkan dulu lilinnya tepat-tepat di tengah sini. Kita hidupkan, lalu kita rekatkan lilinnya tepat di tengah-tengah. Nah, kemudian kita tuangkan cairan yang sudah dibuat tadi, sehingga menutup seluruh permukaan yang ada di sini. Cukupnya saja. Kemudian kita sediakan gelas dan kita tutup ke bagian permukaan lilinnya. Perhatikan. Reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm. Mengapa demikian? Karena reaksi yang terjadi pada tabung gelas tersebut atau yang terjadi pada gelas tersebut disebabkan karena adanya kalor yang masuk ke dalam sistem, ke dalam gelas, di dalam gelas, kalor yang masuk dari lingkungan menuju ke sistem. Jadi pemasukan kalor tersebut disertai dengan pemasukan air. Airnya diserap ke dalam gelas. Karena air tersebut tertarik oleh lilin yang ada di dalam. Lilin yang ada di dalam kehabisan oksigen karena oksigennya digunakan dalam pembakaran. Kemudian kekurangan oksigen menyebabkan lilinnya tersebut mati dan akan menyerap air yang ada di dalam luar lingkungan masuk ke dalam sistem. Nah, kita ketahui kalau ada kalor atau sistem, ada kalor yang berjalan dari lingkungan menuju ke sistem, reaksi tersebut adalah reaksi endoterm. Maka kita simpulkan reaksi yang tadi adalah reaksi endoterm. Nah, sudah selesai praktikumnya kan? Tapi di setiap kita selesai melakukan praktikum masih ada satu lagi praktikum yang terakhir. Praktikum apa itu? Itu adalah praktikum beres-beres. Iya, karena setiap praktikum apapun, praktikum berapapun itu, setiap selesai kita harus beres-beres. Karena percuma kalau kita bisa melakukan praktikum tapi kita tidak bisa beres-beres. Nah, sebetulnya ada beberapa reaksi yang umum terjadi di alam yang dapat kita tentukan langsung apakah reaksinya itu endoterm atau eksoterm. Contohnya pada lilin yang terbakar akan terdapat perpindahan kalor dari sistem menuju ke lingkungan. Jadi reaksi ini adalah reaksi eksoterm tanpa kita melakukan praktikum karena hal ini adalah hal yang umum. Membakar gula, membakar gas propana, membakar bensin atau membakar gas-gas hidrokarbon lainnya itu juga merupakan reaksi eksoterm karena akan terdapat
perpindahan kalor dari sistem menuju ke lingkungan. Nah, pembentukan es batu di dalam kulkas juga merupakan reaksi eksoterm. Mengapa? Karena terjadi perpindahan kalor dari sistem menuju ke lingkungan. Tapi mengapa ruangan di kulkas tetap dingin? Karena suhu panasnya yang dikeluarkan tidak dikeluarkan dalam ruangan, tetapi dikeluarkan di radiator mesin belakang kulkasnya. Jadi reaksinya juga reaksi eksoterm. Mencampurkan asam basa atau kembang api yang menyala atau bahkan kayu yang dibakar juga merupakan reaksi eksoterm karena terdapat perpindahan kalor dari sistem menuju ke lingkungan. Artinya terjadi kenaikan suhu. Sebaliknya juga ada beberapa reaksi endoterm yang terjadi secara umum di alam yang dapat kita simpulkan tanpa melakukan sebuah percobaan. Contohnya pada es krim yang meleleh. Ini merupakan reaksi endoterm karena terdapat perpindahan kalor dari lingkungan menuju ke sistem. Sistem dari permukaan esnya tersebut terkena kalor, terkena panas, akan menjadi meleleh dan kembali ke dalam bentuk fase liquidnya. Penguapan air dan perubahan embun air menjadi uap air juga merupakan reaksi endoterm. Bahkan memanggang roti dan memasak telur juga merupakan reaksi endoterm karena terdapat perpindahan kalor dari lingkungan menuju ke sistem. Fotosintesis dari daun tanaman juga merupakan reaksi endoterm karena terdapat perpindahan kalor dari sinar matahari menuju masuk ke dalam sistem yang ada di dalam daun, sel-sel daun ini. Pelarutan atau hidrolisis dari amonium nitrat atau yang biasa kita kenal sebagai pupuk urea juga merupakan reaksi endoterm karena akan terdapat perubahan suhu, lebih tepatnya penurunan suhu ketika amonium nitrat sebagai zat terlarut melarut di dalam zat pelarut airnya. Jadi intinya di dalam alam ini terdapat banyak sekali reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Jadi diharapkan dengan mempelajari termokimia kita harus bisa membedakan mana itu reaksi eksoterm dan mana itu reaksi endoterm. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.